Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, setelah Manchester United menderita kekalahan kedua di 4 pertandingan Premier League, media ramai ya menurut gue membahas terkait dengan nasib Ruben Amorim. Manchester United disebut-sebut tidak ada kemajuan, tidak ada progres di awal musim 2025 ini setelah menderita cukup besar musim lalu. Dan ini membawa ke spekulasi nasib dari Ruben Amorim, apakah akan selesai atau seperti apa. Dan di video kali ini gue akan menyampaikan beberapa update terkait dengan situasi tersebut. Sebelum nanti akan gue bahas, gue ingin mulai dari Samuel Lukhrsdorf, Manchester Evening News. Ruben Amorim masih mendapatkan support dari hierarki Manchester United. Sumber terdekat dari Amorim mengakui ya, ini luar biasa di posisinya tidak dalam ancaman saat ini. Manchester United berada di posisi 14 ya setelah kalah dengan Manchester City. Ruben Amorim dikabarkan oleh Talksport masih mendapatkan dukungan dari board Manchester United setelah pencarian yang cukup ekstensif ya ataupun cukup luar biasa untuk bisa mendatangkan Amorim. Dia masih dilihat sebagai penunjukan yang tepat oleh board manajemen Manchester United. Oke. Dari Fabrizio Romano ini menyebutkan bahwa Ruben Amorim ini yakin bahwa permasalahannya ada di mentalitas dari timnya dan bukan di sistemnya. Dan gue juga sudah mendengarkan video terbaru ya, update terbaru dari Fabrizio Romano yang menyebutkan betul bahwa memang menurut Fabrizio Romano, Ruben Amorim ini melihat bukan permasalahan ini bukan pada sistem tapi lebih ke mentalitas. Bagaimana ketika Manchester United ini tertinggal, mental sering sekali justru ambruk. Lalu bagaimana Manchester United masih belum bisa bersikap klinikal ataupun juga klinis ya di peluang-peluang kecil yang mereka dapatkan, dan ini sering dihubungkan dengan situasi mental. Dia disebutkan ini happy dengan skuadnya, dan permasalahan yang saat ini ada ini bukan pada mayoritas pemain Manchester United. Disebutkan juga bahwa kehadiran Sir Jim Ratcliffe di Stadion Etihad kemarin ya, ini adalah pesan yang kuat bahwa dia ingin dekat dengan skuad dan juga staf Manchester United untuk mengerti apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki situasi saat ini di Manchester United. Oke, itu yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Fabrizio Romano juga menjelaskan lagi bahwa pesan dari Ruben Amorim ini jelas kepada manajemen Manchester United kalau dia tidak akan merubah filosofinya. Dan kalau dia diminta untuk merubah filosofinya itu dengan manajer yang baru. Artinya Ruben Amorim akan membawa terus idenya ya yang dia percaya ini di Manchester United. Oke, itu yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Lalu dari Rob Dorset ini dari Sky Sports, Ruben Amorim dan juga hierarki Manchester United ini memiliki situasi ya bahwa satu dan yang lain ini merasa bahwa kesabaran ini adalah kata kunci di Manchester United. Ruben Amorim tidak akan merubah gayanya dan Manchester United tidak ada rencana atau keinginan untuk mengganti pelatih kepala saat ini. Namun demikian, semua pihak ya menerima kalau situasi saat ini tidak bisa berlanjut di periode yang lebih jauh lagi. Oke, dari sumber lainnya, dari Sean Connolly menyebutkan bahwa walaupun ada ketidaksukaan ya dengan yang terjadi di Manchester United saat ini, Ruben Amorim dan juga official Ineos percaya bahwa mereka ini tidak beruntung di momentum-momentum kunci musim ini. Ada kepercayaan diri kalau progres ini akan berlangsung ya setelahnya, ya mungkin dengan cedera yang ada. Dan dari Daily Mail, Mike Keegan mengatakan bahwa Ruben Amorim ini masih didukung oleh board Manchester United yang melihat bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mengembalikan situasi di klub. Ada juga melihat situasi bahwa progres ini akan dilakukan. Ada impact dari cederanya pemain-pemain kunci seperti Matheus Cunha dan juga Mason Mount ini dilihat
oleh board manajemen Manchester United. Official Manchester United juga secara berulang ya ini menekankan mereka melihat Ruben Amorim ini sebagai proyek jangka panjang dan tidak ada situasi yang dikomunikasikan ya terkait dengan kekalahan di hari Ahad menghadapi Manchester City. Ini disampaikan oleh Simon Stone dari BBC. Oke, apakah ada kabar lagi? Dari David McDonald dari Disco Mirror mengatakan bahwa sistem kaku 3-4-3 formasi dari Ruben Amorim dan penolakannya untuk beradaptasi di setup lainnya ini dikatakan mengakibatkan keraguan besar di anggota kunci skuad Manchester United. Beberapa pemain mengatakan ya bahwa Ruben Amorim mengacuhkan mereka dengan terus mengatakan bahwa mereka ini bisa bermain di sebuah sistem dan mereka ini tidak perlu melakukan perubahan. Chris Wheeler dari Daily Mail juga mengatakan kalau Manchester United mendukung Ruben Amorim saat ini, tapi para pemain ini kehilangan rasa percaya dirinya di sistem Ruben Amorim terkait dengan krisis di Old Trafford. Dia mengatakan masih mendapatkan support dari hierarki klub, tapi dia saat ini dalam posisi yang bahaya. Bisa saja kehilangan dressing room ya. Ini situasi yang juga memungkinkan. Masih dari Chris Wheeler mengatakan bahwa para pemain ini kesulitan untuk bisa mengimplementasikan permainan Ruben Amorim setelah 11 bulan dia berada di klub. Bahkan juga termasuk Kapten Bruno Fernandes yang dikabarkan tidak happy bermain di posisi gelandang yang lebih dalam. Sumber dari Manchester United mengatakan bahwa ini sesuatu yang salah untuk Ruben Amorim. Disebutkan kehilangan dressing room ya, ini tidak betul. Disebutkan bahwa dia masih mendapatkan support dari mayoritas skuad Manchester United. Ya, menurut gue ada lagi pendapat ya dari Jacobs Band. Ini mengatakan bahwa Jacobs Band dari Gives Me Sport dan juga Talk Sport, Sir Jim Ratcliffe merasa bahwa skuad dari Manchester United ini sebenarnya cukup bagus untuk bisa qualify ya, atau ke babak kualifikasi atau menuju ke Champions League musim ini. Dan pekerjaan dari Ruben Amorim adalah ataupun keamanan pekerjaan dari Ruben Amorim ini akan secara serius didiskusikan kalau kurang lebih ya musim ini tidak ada progres menuju ke sepak bola Eropa. Figur-figur kunci senior di Manchester United mengatakan bahwa sudah cukup progres ini dibuat dan juga potensi yang ditunjukkan. Tapi mereka belum mengeksplorasi kandidat lainnya. Ini hal yang aneh sih sebenarnya yang disampaikan oleh Jacobs Band. Tapi intinya dari apa yang tadi disampaikan ya sumber-sumber tersebut bahwa masih mendapat dukungan support dari board manajemen Manchester United. Menurut gue tidak ada yang aneh terkait dengan hal tersebut. Gue tahu fans lebih cenderung untuk bereaksi secara lebih cepat ya, tanpa mungkin melihat banyak faktor lainnya. Artinya ketika kalah sudah langsung pecat, tidak main bagus udah kalah ganti, seperti itu gitu. Tapi tidak dengan garis besarnya. Misalnya apa proses yang dilakukan oleh manajemen ketika mendatangkan Ruben Amorim dari sisi proses itu sendiri dan juga proses finansial misalnya. Lalu juga penyesuaian skuad yang dilakukan, berapa waktu yang dibutuhkan, ada apa saja yang terjadi ketika didatangkan. Misalnya Ruben Amorim meminta didatangkan di musim panas tapi manajemen minta untuk didatangkan di bulan November. Lalu bagaimana support yang terjadi ya di periode musim lalu dan juga di musim panas kali ini. Sudahkah disupport secara maksimal? Sudahkah pemain-pemain yang di-request misalnya disediakan? Dan lain-lain gitu. Menurut gue ini sangat penting sekali. Dan sebenarnya frameworknya seperti apa ya, misalnya timelinenya juga seperti apa. Karena musim lalu dengan keadaan yang terjadi, Manchester United finish di peringkat ke-15, tidak ada trofi, tidak ada tiket Eropa. Ekspektasi apa sebenarnya yang diharapkan musim ini? Apakah langsung menjadi juara? Apakah berada di posisi Liga Champions? Apakah seperti apa gitu? Menurut gue ini juga harus dilihat dan di review berdasarkan hal tersebut. Misalnya begini, ketika Manchester United memang diproyeksikan ataupun ditargetkan musim ini berada di peringkat ke-6, kabarnya demikian oleh manajemen Manchester United, ya hasil di peringkat ke-6 itu
per pekannya tidak sama dengan yang berada di peringkat 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Artinya tidak bisa setiap pekan mendapatkan kemenangan dong. Ya, kalau setiap pekan mendapatkan kemenangan diharapkan demikian, maka ya targetnya harusnya lebih tinggi lagi, peringkat 3, peringkat 2, peringkat 1 gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu gitu. Dan tentu saja ada juga proyeksi-proyeksi misalnya di partai-partai mana saja nih Manchester United diperhitungkan mungkin oke, ini akan lepas karena kalah misalnya, atau ini harusnya dapat menang gitu, atau bahkan seri saja sudah oke gitu ya. Ini kan juga ada kalkulasinya menurut gue. Jadi tidak semata-mata dilihat dari perspektif oke, satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Dan saat ini sih dari 4 pertandingan awal menurut gue ini masih terlalu awal banget ya untuk misalnya langsung melihat ya saatnya ganti pelatih gitu. Dengan misalnya karena dia tidak mau ganti formasi, tidak mau ganti sistem atau seperti apa ya. Biasanya pergantian pelatih itu dilakukan ketika hasil buruk ini terus-menerus berulang. Tapi tidak hanya itu saja. Karena investasi yang dilakukan ini besar, bukan hanya terkait dengan gaji, bayar kompensasi dan lain-lain, tapi ya Manchester United juga sudah mengeluarkan ratusan juta kan untuk perombakan skuad di tahap awal bursa transfer musim panas kali ini. Ada juga hal lain yang dilihat adalah bagaimana keadaan dressing room. Apakah ada keretakan di sana? Kalau para pemain masih berada di satu suara katakanlah ya, mendukung sang pelatih, manajemen juga melihat dengan perspektif seperti itu, artinya komunikasi berjalan dengan bagus dan lain-lain, ya mungkin akan berbeda situasinya ketika sudah tidak ada percaya dari manajemen ke pelatih, skuad ke pelatih juga. Biasanya sih seperti itu yang mengakibatkan akhirnya adanya pecat gitu ya. Dan menarik juga sih menurut gue untuk melihat ya kalau menurut calon menurut gue masih terlalu jauh, karena biasanya hal tersebut akan mengikuti gitu ya. Gue sendiri berpikir bahwa manajemen Manchester United saat ini melihat bukan hanya terkait dengan hasil. Karena kalau mereka melihat hanya hasil, Ruben Amorim tidak akan berlanjut ke musim keduanya gitu ya. Dia akan selesai di musim kemarin karena hasilnya sudah sangat buruk sekali gitu ya. Tapi nampaknya ada hal yang berbeda yang dilihat oleh manajemen Manchester United saat ini. Hal yang berbeda yang manajemen Manchester United lihat di Erik ten Hag, di Ole Gunnar Solskjaer, di Jose Mourinho dan juga Louis van Gaal. Di mana gue melihat pada saat itu nampaknya fokus memang lebih ke, atau presentasi besar dalam membuat keputusan tuh lebih ke hasil. Nampaknya kali ini tidak. Dan ini yang mungkin menurut gue ya susah diterima oleh fans. Namun ya kita lihat akan seperti apa. Ini menarik ya jadwal-jadwal Manchester United di bulan ini, bulan depan. Paling tidak sampai dengan bulan Desember ini cukup sulit menurut gue. Ada Chelsea, ada Tottenham Hotspur, ada juga ada away ke Anfield. Sementara sebenarnya ya Manchester United ini kan memiliki jadwal yang berbeda dibandingkan dengan tim-tim tersebut tidak berlaga di Eropa kan Manchester United. Jadi sebenarnya ada ekspektasi Manchester United bisa lebih siap gitu ya. Tapi fakta juga misalnya ada pemain-pemain kunci yang cedera, ini tentu saja juga tidak bisa dialihkan sih. Pemain-pemain yang dalam partai-partai awal ketika Manchester United dinilai bisa berpenampilan lebih baik justru tidak tersedia misalnya di Derby of Manchester kemarin. But anyway, kita lihat ya seperti apa ini keadaan di klub ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.